Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana nih kabarnya hari ini? Di video kali ini saya akan membahas tentang identitas gender pada anak. Apa sih itu identitas gender? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang identitas gender. Identitas gender adalah proses di mana seorang melakukan klasifikasi terhadap dirinya apakah ia seorang wanita atau pria. Identitas gender adalah adanya keyakinan diri secara fisik dan budaya sebagai laki-laki atau perempuan. Identitas gender yang sehat adalah identitas gender yang konsisten dengan identitas biologisnya. Aspek perkembangan identitas gender diawali dengan determinan genetik jenis kelamin pada saat konsepsi. Setiap orang mengalami perkembangan mulai serangkaian tahap perkembangan untuk belajar dari diri sendiri dan lingkungan sebagai laki-laki atau perempuan, serta menginternalisasikan identitas gender sebagai bagian konsep diri dan memperoleh hal-hal yang disetujui oleh stereotip gender budaya dan akhirnya mengadopsi sebuah peran gender yang sesuai dan tidak sesuai stereotip gender dari lingkungannya. Studi-studi gender sebelumnya menyebutkan terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam emosi keduanya yang dikaitkan dengan perbedaan jenis kelamin. Sejak awal kehidupan, seorang biologis bayi laki-laki dan perempuan memang sudah berbeda. Orang tua ingin menunjukkan identitas anaknya sesuai dengan jenis kelaminnya, misalnya dari nama anak, permainannya, pakaian, potongan rambutnya, dan sebagainya. Yang pasti berbeda antara anak laki-laki dan perempuan. Kalau anak perempuan diberikan pakaian dan perlengkapan berwarna merah jambu, maka anak laki-laki biasanya akan diberikan permainan robot-robotan dan mobil-mobilan. Yang melalui usaha ini semuanya membentuk peran-peran mengenai wanita dan mengenai perbedaan wanita yang dengan pria, bukan secara biologis saja, namun secara sosiologis, psikologis. Banyak hal yang harus dipelajari anak sampai tumbuh menjadi besar, mulai dari cara makan sendiri, menggunakan toilet sendiri, membedakan warna, sampai dengan membedakan jenis kelaminnya, yaitu laki-laki dan perempuan. Namun tenang saja, semua pelajaran ini secara perlahan mampu diterima anak. Tanpa Anda sadari, anak mungkin sudah mulai bisa melihat perbedaan jenis kelamin, misalnya mana temannya yang berjenis kelamin laki-laki dan mana yang perempuan. Dan sejak anak masih usia dini, anak sebenarnya sudah mulai belajar mengenal lingkungannya, keluarga merupakan tempat pertama anak mulai belajar mengenal banyak hal. Di dalam keluarga ada ibu dan ayah, di mana anak sudah bisa belajar mengenal jenis kelamin dari kedua orang terdekatnya tersebut. Saya akan menjelaskan beberapa tahapan anak belajar mengenai perbedaan jenis kelamin. Tahapan pertama adalah pada usia 7 bulan. Pada usia ini anak sudah mulai bisa membedakan suara antara laki-laki ayahnya dengan perempuan, yaitu ibunya. Buktinya saja ia sudah bisa mencari sumber suara ibunya atau ayahnya. Umumnya suara laki-laki cenderung berat, sedangkan nada suara perempuan lebih tinggi. Anak pun pertama kali belajar mengenal pola perbedaan jenis kelamin itu dari pola ini. Selanjutnya adalah usia 12 bulan. Anak mulai bisa membedakan wajah antara laki-laki dan perempuan. Anak akan memperhatikan wajah ibunya saat mereka diajak bicara oleh ibunya dan akan melihat wajah ayahnya saat ia mendengar suara ayahnya. Selanjutnya adalah usia 2 tahun. Pada usia ini, anak sudah mulai bisa membedakan mainan untuk anak perempuan dan anak laki-laki. Biasanya ini karena ada stereotip gender dalam memilih mainan mereka. Misalnya stereotip bahwa anak perempuan itu harus bermain dengan mainan perempuan seperti boneka dan masak-masakan, sedangkan anak laki-laki bermain dengan mainan anak laki-laki seperti mobil-mobilan dan robot. Hal ini sangat dipengaruhi oleh perlakuan orang tua kepada anaknya. Semakin Anda membedakan peran perempuan dan laki-laki secara umum, anak juga semakin melihat perbedaan jenis kelamin dalam kehidupannya sehari-hari.
Anak pun mulai bisa meniru dan memperhatikan bagaimana orang dewasa berperilaku berdasarkan jenis kelaminnya. Selanjutnya usia 7-23 tahun. Di usia ini, anak mungkin sudah mulai penasaran pada perbedaan fisik antara perempuan dan laki-laki. Anda mungkin pernah melihat anak menyentuh alat kelamin mereka, misalnya saat mandi, ganti celana, atau saat buang air kecil. Ini wajar terjadi, sebaiknya Anda jangan memarahinya. Pada saat ini, anak butuh diberitahu bahwa bagian tubuh yang disentuhnya adalah bagian yang menentukan jenis kelaminnya. Anda bisa memberitahunya saat anak sedang mandi atau ganti baju. Hindari penggunaan kata kiasan seperti burung. Beritahu anak nama yang sebenarnya. Ini akan memudahkan anak menerimanya dengan baik dan juga agar tidak terkesan vulgar. Alat kelamin merupakan bagian dari anatomi manusia. Katakan juga bahwa anak harus menutupi alat kelaminnya tersebut karena itu harus disimpan sendiri dan orang lain tidak boleh melihatnya atau menyentuhnya. Seperti yang dikatakan spesialis pendidikan seksual Tara Johnson, bahwa ajarkan pada mereka rasa malu saat alat kelaminnya terlihat oleh orang lain, sehingga anak juga akan malu jika menyentuh alat kelaminnya di depan umum. Hal ini pun dapat membantu mencegah anak dari pelecehan seksual. Pada usia ini, anak juga sudah mulai bisa melabeli dirinya sendiri adalah anak laki-laki atau perempuan. Ia juga sudah mulai bisa mengatakan mana temannya atau keluarganya yang laki-laki dan perempuan. Selanjutnya adalah usia 3-4 tahun. Pada usia ini, anak sudah mulai melibatkan gender ke dalam kehidupan mereka. Misalnya, anak mulai berpikir bahwa mobil-mobilan adalah mainan anak laki-laki, sementara boneka putri cantik adalah mainan anak perempuan. Sehingga ia tidak mau bermain dengan mainan yang tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Contohnya, misalnya saat anak sedang bermain masak-masakan, ia akan berperan sebagai ayah jika dirinya laki-laki, sedangkan anak perempuan akan berperan sebagai ibu. Anak juga sudah mulai membedakan mana pakaian untuk laki-laki dan mana pakaian untuk perempuan. Kembali lagi, ini semua tergantung pada bagaimana orang tua mengasuh dan memberikan contoh pada anak sehari-harinya. Apabila Anda membiarkan anak mencoba segala jenis mainan terlepas dari stereotip yang melekat dalam masyarakat, anak pun bisa lebih luas dalam bermain dan mengekspresikan dirinya. Selanjutnya adalah usia 4-6 tahun. Makin berkembang anak pada usia 4-6 tahun sudah mulai membedakan peranan perempuan dan laki-laki. Gender secara umum, misalnya anak berpikir bahwa membantu ibu masak adalah kegiatan anak perempuan, sementara membantu ayah mengangkat beban berat adalah anak laki-laki. Pada usia ini tetap lanjutkan untuk mengajari anak tentang alat kelaminnya. Itu merupakan salah satu bagian tubuhnya dan yang membedakan antara anak laki-laki dan dengan perempuan. Dan saat Anda menjelaskan, anak mungkin akan bertanya berbagai macam hal. Dan sebaiknya Anda menjawabnya dengan cara sederhana dan perlahan. Beri pengertian kepada anak agar anak mengerti, bukan malah menghindari pertanyaan anak. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.